Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan utang pemerintah yang sudah tembus di 7.879 triliun rupiah. Apakah masih batas wajar kalau kita bandingkan dengan rasio terhadap PDB dan juga bagaimana dengan APBN kita? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 31 Maret 2023 tembus 7.879,07 triliun rupiah dan jumlah tersebut naik sekitar 17,39 triliun secara bulanan. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 31 Maret 2023 tembus 7.879,07 triliun rupiah. Jumlah itu naik 17,39 triliun rupiah dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai 7.861,68 triliun rupiah. Tingkatan itu membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB menjadi 39,17%. Rasio itu naik jika dibandingkan Februari 2023 yang mencapai 39,09%. Sementara pada Maret 2022, utang pemerintah mencapai 7.052,5 triliun rupiah. Artinya secara year on year, utang pemerintah naik 826,57 triliun rupiah. Utang pemerintah terdiri atas dua jenis, yakni berbentuk surat berharga negara atau SBN dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN, yakni 89,02% dan sisanya pinjaman 10,98%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, utang pemerintah naik lagi tembus 7.879 triliun rupiah. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Teuku Rifki. Beliau adalah ekonom dari LPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, salam sehat juga Mas Rifki. Sehat Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini kita lihat utang pemerintah terus menerus mengalami kenaikan dan sudah tembus di 7.879 triliun rupiah per 31 Maret tahun ini. Apa yang bisa Anda cermati terkait dengan kondisi utang pemerintah saat ini? Baik, pertama mungkin kalau kita melihat hutang, terutama hutang pemerintah, ini layaknya dengan berbagai hutang lainnya, in general, kita perlu melihat bukan dari sisi nominalnya, tapi kita lihat dari kemampuan membayarnya. Di mana biasanya kalau hutang negara atau hutang pemerintah itu dilihat dari size of ekonominya, yaitu perbandingannya terhadap GDP. Di mana sejauh ini utang Indonesia itu relatif masih di kisaran 39%. Terakhir angkanya itu mencapai 39,17%. Nah, apakah ini aman atau tidak? Relatif cukup aman. Karena kalau kita bandingkan dengan standar threshold hutang di level internasional itu biasanya 60%. Jadi kalau kita punya rasio hutang 39,17%, itu kita masih merasa cukup aman hutang pemerintah Indonesia. Nah, indikator lainnya yang perlu kita lihat adalah baik dari komposisi utang, dari tenor, dari currency, dan kepemilikan. Dimana kalau kita lihat dari strukturnya, pertama ini masih didominasi oleh SBN yang mencapai hampir 90%, pun juga sebagian besar didominasi oleh utang domestik. Kalau kita bicara domestik versus foreign, ini 72% itu adalah utang domestik. Artinya ini kita cukup resilient terhadap external shock karena masih didominasi oleh utang domestik. Kalau kita lihat tenornya sendiri pun, ini kita lihat rata-rata tertimbang jatuh temponya itu di kisaran 8 tahun. Artinya cukup long term, di mana jatuh tempo hutang kita ini tidak dalam waktu dekat. Sehingga kalau kita lihat dari berbagai indikator dan profil utang kita, ini memang masih relatif cukup aman sejauh ini. Baik, 7.879 triliun rupiah masih dalam kategori aman terhadap PDB. Mengingat batasan internasional tadi Anda katakan 60%. Tapi bagaimana faktor-faktor yang menjadi pemicu kalau Anda bisa sampaikan apa sih yang membuat utang kita terus bertumpuk ataupun bertambah ini?
Mas Rifki? Oke, kalau kita lihat dari kenaikan utang, ini kan memang utang tentu untuk mengisi gap antara penerimaan dan pengeluaran. Oke. Di mana kalau kita lihat pengeluaran pemerintah Indonesia terus meningkat. Begitupun juga dengan penerimaannya juga terus meningkat. Tapi memang secara nominal ada kenaikan. Ini beberapa hal yang mendorong kenaikan utang pemerintah adalah satu, dari sisi faktor penerimaan, mungkin kita sudah tidak setinggi tahun lalu. Tahun lalu Indonesia ini kan mengalami windfall profit dari harga Iya. komoditas yang tinggi. Jadi di satu sisi penerimaan mungkin sudah tidak solid tahun lalu. Kedua, spending juga terus meningkat. Walaupun ini kita memasuki periode pasca COVID, spending pemerintah kita lihat untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan ini terus meningkat. Yang artinya ini adalah spending yang masih cukup produktif. Jadi kalau kita lihat dari pemicu kenaikan utang dan melihat rasionya, ini memang masih cukup aman dan beberapa faktor tadi memang perlu di-solve terutama dari sisi penerimaan. Tapi kalau kita lihat dari alokasi pengeluarannya, Ya. memang kenaikan utang pemerintah ini masih dalam pos yang cukup produktif. Baik, ada potensi akan bertambah lagi tidak? Mengingat kalau Anda katakan tadi kan memang dari sisi windfall komoditi yang terjadi tahun lalu, komoditas batu bara, CPO dan lain-lain ini sudah mulai meredup begitu. Apakah akan menambah lagi jumlah utang kita terkait dengan operasional negara begitu dengan penerimaan yang semakin terbatas? Nampaknya mungkin kalaupun dia akan meningkat, tidak akan meningkat terlalu jauh. Ini mungkin satu sisi yang kita lihat data terakhir ini terutama dari hutang luar negeri. Oke. Hutang luar negeri, pemerintah Indonesia ini data terakhir menunjukkan ada penurunan dari 403 miliar US dollar ke 400 miliar US dollar. Dimana kalau kita melihat memang di periode kedua atau paruh kedua tahun lalu ini cenderung ada pola peningkatan. Walaupun angka terakhir mengalami penurunan. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan periode yang sama tahun lalu di kisaran Februari atau Maret 2022 ini kita cukup mengalami penurunan yang signifikan. Kalau kita bandingkan dengan angka utang luar negeri di Februari 2022 ini angkanya tadinya 415 miliar US dollar. Sekarang sudah di 400 miliar US dollar. Jadi memang ada tren penurunan tapi memang tidak dipungkiri ada potensi kenaikan menyusul dengan spending pemerintah yang masih mungkin akan meningkat di sisa tahun ini. Oke, kalau bicara mengenai rasio utangnya sendiri, memang ini masih dalam batas aman, tapi kan trennya juga naik begitu dari 39,17% kemudian naik sebelumnya 39,09% ini Mas Rifki. Iya, kalau kita lihat dari rasio utang, memang satu tadi faktor pengukurnya adalah threshold internasional sebesar 60%, kita relatif masih jauh di bawah itu. Oke, Lalu kedua, memang kenaikan utang ini kan dibutuhkan juga sebetulnya untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. baik. Artinya ini juga akan sangat tergantung dari bagaimana nanti pemerintah menggunakan hutang yang diakumulasi ini. Tapi kalau kita bicara dari apakah ini aman atau tidak, mungkin lebih pas kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Dimana kalau kita lihat misalnya dari negara berkembang lainnya, itu Turki rasio utangnya mencapai 44%, Thailand 55%, Brazil 73%. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara maju, US sudah di atas 100%, Singapura sudah 153%, dan bahkan Jepang sudah mencapai 220%. Jadi kalau kita bandingkan dengan praktik yang dilakukan negara lain, kita masih sangat-sangat prudent dalam pengelolaan hutang. Jadi Oke. kalau kita lihat memang akumulasi hutang ini satu adalah dari levelnya, dan kita bandingkan dengan negara lain kita masih cukup prudent. Kedua nanti ini juga akan tergantung dari penggunaannya seperti apa. Gitu. Jadi saya rasa sejauh ini cukup baik, tapi nanti kita perlu lihat lagi bagaimana penggunaan ini bisa digunakan untuk anggaran-anggaran yang memang produktif dan mengenerate pertumbuhan ekonomi. Baik, berarti bisa dikatakan utang yang dimiliki oleh pemerintah saat ini masih dalam kategori sehat begitu Mas Rifki? Sejauh ini ya. Oke, nah apa yang perlu dicermati mengingat biasanya bicara mengenai utang pemerintah hal yang sensitif juga dibahas di masyarakat begitu. Apalagi nilainya sudah tembus sekitar 7.800-an triliun. Nah ini bagaimana menyikapi jumlah utangnya sendiri Mas Rifki? Oke, pertama yang perlu dilihat adalah tadi selain dari nominal hutang, kedua dari kemampuan pembayarannya. Seberapa besar hutang ini dibandingkan dengan size of economy kita. Kita tadi tahu bahwa
angkanya ini berada di kisaran 39%. Ya, Dan angka terakhir ini secara spesifik menyebut mencapai 39,17%. betul. Tapi hal-hal lain yang perlu kita cermati dalam menganalisa apakah kemudian hutang kita ini aman atau tidak dari profil hutangnya. Apakah satu hutang kita ini memiliki tenor yang cukup panjang. Hmm, Artinya kalau kita memiliki hutang dengan tenor yang cukup panjang, hutang besar ini kita bisa cicil dalam waktu yang cukup lama. Kedua, apakah hutang ini kita lakukan atau kepemilikan surat hutangnya ini oleh kepemilikan domestik atau asing. Karena kemudian kalau didominasi oleh kepemilikan asing, ini kita rentan dengan external shock. Artinya saat kemudian foreign menjual surat hutang kita ya. akan mengalami risiko volatilitas dari value surat hutang kita. Ketiga adalah dari denominasi mata uangnya. Apakah hutang yang kita terbitkan ini dalam denominasi rupiah atau mata uang asing. Oke. Kalau didominasi oleh rupiah, maka kemudian kita relatif terjaga atau terlindungi dari volatilitas nilai tukar global. Nah, kalau kita lihat dari tiga indikator ini, semuanya menunjukkan indikator yang cukup baik. Utang kita didominasi 72% domestik, lalu kemudian tenornya tadi rata-rata tertimbangnya masih 8 tahun, artinya cukup jangka panjang, dan denominasi mata uangnya juga sebagian besar didenominasi oleh utang yang diterbitkan dalam mata uang rupiah. Jadi kalau kita Oke. melihat indikator-indikator ini sebetulnya semua warning sign-nya kita juga masih dalam kondisi yang relatif cukup aman. Oke, itu dia yang perlu diketahui juga oleh masyarakat luas meskipun dari sisi jumlah ini cukup besar begitu di 7.800-an triliun, tapi di satu sisi dari kemampuan membayar kita dengan beberapa indikator tadi masih mumpuni lah kita melunasi hutang tersebut meskipun dalam jangka panjang. Nah, ini mengingat tahun politik. Kita tahu sebentar lagi berarti hal yang sensitif kalau kita bicara mengenai utang, apalagi yang perlu dicermati oleh masyarakat saat ini. Kita akan bahas di segmen berikutnya, Mas Rifki. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan jumlah utang pemerintah dalam surat berharga negara atau SBN. Ya, total 7.013,58 triliun rupiah. SBN dalam bentuk domestik sekitar 5.600-an triliun dan ini terdiri dari SUN atau surat utang negara 4.600 triliun, kemudian SBSN 1.057 triliun, SBN untuk valuta asing di 1.354 triliun, terdiri dari SUN 1.056,4 triliun, SBSN dalam bentuk falas 298,42 triliun rupiah. Berikutnya jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman. Kita lihat totalnya 865,48 triliun rupiah. Adapun pinjaman dalam negeri 21,31 triliun, pinjaman luar negeri 844,17 triliun rupiah yang terdiri dari pinjaman bilateral, multilateral, kemudian commercial banks. Itu dia beberapa jenis dan bentuk pinjaman yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Teguh Rifki, ekonom Universitas Indonesia. Baik Mas Rifki, kita akan lanjutkan kembali. Dari bentuk jenis utang, kemudian tadi SBN, ada SBSN, Anda melihat memang ini komposisinya profil utang kita sendiri, tadi Anda katakan masih cukup sehat karena kepemilikannya banyakkan dari investor domestik begitu ya Mas Rifki? Iya, betul Mas. Jadi memang kalau kita lihat dari komposisi utang ini kita masih didominasi oleh satu investor domestik, kedua Oke. denominasi utangnya juga dalam mata uang rupiah. Jadi harusnya ini cukup terlindungi dari potential shock terutama di level global. Yang perlu diwaspadai sendiri sebenarnya kan kalau banyak negara adalah kondisi eksternal begitu ya, dunia yang saat ini tengah mengalami tekanan dampak perang yang tidak berkesudahan begitu dan sudah mulai menggerus banyak ekonomi negara maju. Anda melihat bagaimana potensinya ataupun dampaknya terhadap Indonesia nanti?
Oke, kalau kita bicara risiko dari tingkat global, ini kan tentu banyak risiko. Tadi juga Mas Pras sudah sebutkan, satu dari risiko tensi geopolitik yang memang masih terus berlanjut. Ya, Kedua juga dari berbagai risiko negara maju, seperti misalnya potensi banking crisis yang baru-baru ini kita lihat di US. yes. Begitupun juga dengan pengetatan suku bunga moneter yang terus dilanjutkan oleh berbagai bank sentral negara maju. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap nilai tukar dari rupiah dan berbagai nilai tukar negara emerging market. Oke, Kedua juga akan berpengaruh terhadap capital flows, di mana capital flows ini tentu akan mempengaruhi kepemilikan dari surat utang. Jadi kalau kita bicara capital flows, ini kan tentu biasanya selain dari stok juga dari bonds. Dan biasanya saat ketidakpastian tinggi, saat risiko meningkat, investor global cenderung menjual bonds yang dimiliki dari emerging market, yaitu misalnya surat berharga pemerintah Indonesia. Nah, ini tentu akan mempengaruhi nilai utang pemerintah Indonesia. Belum lagi kalau kita bicara volatilitas dari nilai tukarnya itu sendiri. Jadi, kalau kemudian hutang kita sebagian besar dimiliki oleh domestik, tentu tidak akan terpengaruh oleh dampak global. Itu satu. Kedua, kalau kemudian sebagian besar hutang kita denominasinya rupiah, tentu tidak akan berdampak dari volatilitas nilai tukar USD terhadap rupiah. Jadi ini adalah bentuk cushion atau bentuk proteksi terhadap volatilitas utang pemerintah Indonesia dan juga kepemilikan asingnya. Kepemilikan asing oke. kita juga dalam obligasi pemerintah cenderung sudah sangat rendah. Sekarang kalau tidak salah itu sudah di bawah 20% kepemilikannya. Dimana kalau kita lihat kondisi pre-pandemi itu bahkan kepemilikannya sempat mencapai hampir 40%. Jadi ini kita melihat dari Oke. berbagai komposisi dan profil utang kita ini sudah berada di kondisi yang jauh lebih aman dari kondisi sebelumnya. Oke, itu dia kondisi real yang mesti dicermati juga sebenarnya oleh masyarakat saat ini. Dan bagaimana kalau kita bicara mengenai tahun ini, tahun yang cukup sensitif kalau kita bicara mengenai tahun politik di tahun 2024 mendatang. Isu-isu utang ini menjadi suatu bahasan yang cukup hangat sebenarnya di masyarakat. Anda melihat bagaimana narasi-narasi yang berkembang saat ini terkait dengan utang pemerintah ini, Mas Rifki? Oke, pertama kalau kita bicara terkait dengan akumulasi utang, tentu kita harus bicara tadi selain nominalnya bagaimana pengelolaan dan penggunaan utang yang diakumulasi tersebut. Oke, Secara konsep, memang kita mengakumulasi utang untuk kemudian kita bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa sekarang dan masa mendatang. Jadi yes. artinya hutang yang di-generate ini tentu perlu digunakan untuk spending yang produktif. Itu satu. Kedua adalah bagaimana kemampuan kita untuk membayar hutang ini ke depannya. Jadi kalau kita bicara terkait kemampuan membayar, tentu tidak lepas dengan fiscal space atau kapasitas APBN kita. Nah, kalau kita bicara kapasitas APBN atau fiscal space, ini ada dua aspek, yaitu satu dari sisi penerimaan, kedua dari sisi spending. Dari sisi penerimaan, tentu kita masih banyak PR yang perlu dilakukan. Rasio perpajakan kita relatif masih sangat rendah. Ini masih bergerak di kisaran 9, 10, 11%. Jauh lebih Oke. rendah misalnya dari berbagai negara berkembang lainnya, juga lebih rendah dari bahkan rata negara maju dan negara Asia gitu. Kalau kita lihat sudah banyak negara yang tax ratio-nya ini mencapai bahkan 20% atau bahkan lebih. Jadi ini perlu terus dimaksimalkan untuk kemudian kita bisa menjaga debt sustainability kita. Ketiga, ini adalah dari sisi spending. Spending kita perlu ditingkatkan lagi kualitinya. Alokasinya ini perlu dibuat lebih efektif dan efisien. Jadi Oke. ini adalah berbagai tantangan terkait utang kita ke depannya. Satu, tax ratio. Kedua, alokasi spending. Nah, kaitannya dengan kita masuk tahun politik atau tahun pemilu, biasanya ini cukup berpengaruh dari sisi kebijakan. Pemerintah, tidak hanya pemerintah Indonesia, biasanya cenderung akan melakukan kebijakan-kebijakan populis dan cenderung menunda reform dari berbagai macam kebijakan fiskal. Jadi misalnya katakanlah dari spending biasanya mulai muncul atau mulai dilanjutkan subsidi-subsidi yang kurang efektif itu terjadi di tahun politik. Lalu Oke. kemudian kenaikan tax ratio yang biasanya ini harusnya cukup efektif dalam memperlebar fiscal space kita biasanya cenderung ditunda setelah tahun-tahun pemilu. Jadi inilah yang kemudian nanti akan berdampak terhadap
kemampuan kita membayar hutang ke depannya. Dan Oke. hal lainnya juga yang perlu di-highlight terkait hutang ini, biasanya tahun politik atau tahun pemilu Hmm. ini cenderung mempengaruhi narasi terkait hutang ini. Tadi kita sudah sampaikan banyak hal yang mendukung narasi bahwa hutang kita ini relatif aman. Hmm. Tapi kemudian narasi lainnya yang juga sering muncul adalah apakah kemudian hutang ini akan ditanggung oleh generasi Iya. berikutnya atau periode berikutnya. Oke. Tapi mungkin ini adalah narasi yang saya rasa bisa lebih dibuat komplit gitu. Hmm. Satu hal betul bahwa memang hutang yang diakumulasi oleh pemerintah sekarang akan ditanggung pembayarannya oleh generasi berikutnya. Tapi hal lain yang rasanya masih kurang disampaikan adalah pertumbuhan ekonomi yang di-generate oleh hutang tersebut juga akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Gitu. Oke. Jadi yang lebih sering di-highlight dalam narasi tahun politik itu adalah cost dari hutang. Tapi benefit dari hutang terkait infrastruktur yang lebih tersedia, yang kualitinya Baik. lebih tinggi, begitupun juga dengan Iya, iya. produktivitas penciptaan lapangan kerja, ini pun akan dinikmati oleh generasi berikutnya yang Oke. dimungkinkan dengan akumulasi hutang di periode sekarang. Itu dia. Apakah kita lihat efektivitasnya dengan jumlah utang yang besar kemudian berkorelasi dengan tadi penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang ujung-ujungnya bisa menumbuhkan lebih tinggi lagi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita bahas di segmen berikutnya lagi. Mas Rifki, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Teguh Rifki, ekonom dari Universitas Indonesia. Mas Rifki, ini menarik kalau memang kita mencermati perkembangan yang terjadi belakangan ini ya. Kalau kita bicara mengenai utang pemerintah memang terus bertambah meskipun Anda katakan indikator-indikator lainnya masih mengamankan lah kondisi utang yang ada. Tapi lagi-lagi ini gimana nih strategi pemerintah bagaimana mengelola utang juga dengan lebih baik. Kemudian nanti bisa bisa memberikan legasi juga nih kepada pemerintahan selanjutnya. Mengingat tahun depan sudah ada pemilu ini Mas Rifki. Oke, pertama mungkin balik ke poin di Hmm. mana hutang itu harus di-generate untuk kemudian spending yang memang produktif, Oke. spending yang mengenerate atau mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga kemudian kemampuan membayar hutang kita juga lebih luas di masa mendatang. Hmm. Nah, ini sangat berkaitan dengan quality spending. Apakah kemudian alokasi APBN kita ini sudah digunakan untuk spending yang memang paling efektif dan efisien. Oke. Tentu masih banyak reform yang perlu dilakukan dalam spending APBN kita, dan memang melakukan reform ini tidak mudah. Satu, political cost-nya cukup tinggi. Kedua, dari sisi alokasi anggaran juga perlu dipikirkan agar tidak terlalu menimbulkan shock yang besar dalam perekonomian. Hmm. Nah, ini berbagai reform, biasanya reform yang cukup klasik kita gunakan sebagai contoh adalah reform subsidi BBM, di mana ini sebetulnya pemerintah sudah lakukan di September tahun lalu, di mana subsidi BBM sudah mulai dikurangi. Walaupun sekarang nominalnya masih ada, ini sudah cenderung lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dan ini memberikan pemerintah penghematan yang cukup signifikan dalam anggaran negara atau APBN. Di mana penghematan ini kemudian nanti bisa digunakan untuk berbagai spending yang lebih berkualitas, seperti misalnya penciptaan lapangan kerja, Ya. infrastruktur, dan mendorong investasi yang produktif. Jadi reform-reform seperti ini perlu terus dilanjutkan dalam menata spending di APBN kita, dan ini memang perlu terus dibangun momentum untuk spending yang lebih baik lagi. Oke. Nah, ini untuk melebarkan fiscal space dari sisi spending. Dari sisi penerimaan, kita juga tahu pemerintah sudah mengeluarkan UU HPP tahun lalu untuk kemudian mendorong agar penerimaan perpajakan kita juga bisa terus meningkat. Tapi penerimaan perpajakan ini juga tidak hanya dari sisi regulasi saja. Ini juga perlu terus dibangun public trust agar masyarakat mau terus membayar pajak dan compliance-nya bisa terus ditingkatkan. Jadi Oke. dari sisi penerimaan sendiri pun juga pemerintah perlu terus mendorong
agar strateginya bisa meningkatkan tax ratio kita, sehingga kemudian belanja pemerintah bisa terus didorong dengan fiscal space yang lebih luas dari dukungan penerimaan yang juga bisa lebih dimaksimalkan. Baik, Mas Rifki, lantas bagaimana Anda melihat potensinya, proyeksinya ke depan oleh mungkin next pemerintahan berikutnya bahwa mereka akan tetap mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang yang dimiliki saat ini? Oke, mungkin dari sisi spending kita lihat dua. Satu adalah kalau spending ini sudah produktif dilakukan, saya rasa perlu terus dilanjutkan. Di mana apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, atau pemerintah saat ini, Oke, yaitu mendorong pembangunan infrastruktur, membangun iklim investasi yang lebih kondusif. Saya rasa ini adalah dua aspek yang perlu terus didorong karena ini sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan produktivitas tidak hanya di jangka pendek namun di jangka panjang. Kedua adalah realokasi dan refocusing untuk spending yang lebih berkualitas. Terakhir, pemerintahan sekarang sudah mampu melakukan reform subsidi BBM. Nah, ini reform-reform serupa juga perlu terus dilanjutkan atau bahkan diekspan oleh pemerintahan selanjutnya. Agar nanti kemudian kita memiliki fiscal space yang lebih luas dan juga memiliki kemampuan untuk memberikan jaring pengaman sosial yang lebih luas lagi ke masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Kita tahu misalnya subsidi BBM ini sudah banyak studinya juga yang menunjukkan relatif tidak tepat sasaran. Sehingga kemudian kita perlu merumuskan spending yang memang lebih tepat sasaran dan juga lebih berkualitas ke depannya. Dan kita juga perlu ingat dalam beberapa waktu belakangan dan beberapa waktu ke depan ini isu terkait green economy terus bertumbuh. Sehingga kemudian subsidi-subsidi yang kurang ramah lingkungan rasanya tepat untuk pemerintahan berikutnya mulai dipikirkan dan dirumuskan ulang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sustainable ke depannya. oke, itu dia pemirsa, cukup gamblang sekali penjelasan yang sudah disampaikan Mas Teguh Rifki ya terkait dengan kondisi utang meskipun jumlahnya memang cukup besar, tapi dari sisi indikator-indikator kemampuan kita untuk bisa melunasi, membayar utang-utang tersebut juga masih dalam kondisi yang cukup baik begitu, dalam artian ini masih cukup sehat terkait dengan kepemilikan utang pemerintah saat ini. Baik, Mas Rifki, terima kasih banyak ini atas sharing dan insight yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Rifki. Salam sehat. Baik, terima kasih Mas Pras. Selamat pagi. Selamat pagi.